Halo, masih bersama kami pengajar dan peneliti dari Universitas Pelita Harapan. Saya ditemani oleh Dr. Juandi Jo, Dr. Andre Kurniawan, dan Ibu Jessica Novia. Kita sedang membicarakan bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia dan terutama berkembangnya banyak varian baru yang di Indonesia didominasi oleh varian Delta dan di berbagai negara Amerika Latin ada varian Lambda. Bagaimana sebenarnya muncul varian-varian itu, Pak, dan peta varian kita sekarang ini seperti apa, Pak Juandi? Ya, terima kasih Pak Ihan atas pertanyaannya. Jadi, jawaban atas kenapa bisa muncul varian, ini kan lebih didasarkan pada mekanisme adaptasi dari si virus SARS-CoV-2 dalam hal ini. Ketika virus menginfeksi sel tubuh kita, sel tubuh manusia, dia akan bereplikasi. Virus harus bereplikasi di dalam sel. Ketika dia bereplikasi, berlipat ganda dalam sel, maka akan muncul kemungkinan terjadi perubahan. Dan perubahan itu yang istilah ilmiahnya kita sebut mutasi. Ketika mutasinya banyak, akan muncul varian. Nah, varian ada dibagi beberapa macam. Minimal ada dua macam. Ada yang kita sebut varian yang berbahaya, yang kita sebut varian of concern. Ada varian yang saat ini lagi dipantau, ya varian of interest. Ya, apakah ini akan varian of interest ini akan naik kelas jadi varian of concern atau die off, hilang dengan sendirinya. Ini yang sesuatu yang selalu kita amati dari virus-virus lainnya juga. Karena perubahan itu selalu ada istilahnya ada biaya, ya. Dan ini terjadi pada semua organisme, termasuk si virus. Nah, saya mau coba share screen, Pak. Saya mau tunjukin data yang ada di Indonesia sejauh ini sampai Juli tanggal 3. Bisa dilihat di sini, yang warna biru ini menunjukkan, ini mungkin saya scroll up dulu, ini dari data dari Indonesia, menunjukkan bahwa selama 60 hari terakhir, dihitung balik dari tanggal 3 Juli, ini didominasi oleh varian Delta. Data whole genome sequencing dari laboratorium-laboratorium di Indonesia, dari Litbangkes, dari Eijkman, ini didominasi oleh varian Delta. Data varian kedua adalah varian Alpha. Jadi menunjukkan bahwa saat ini varian Delta memang benar lagi mendominasi penyebaran di Indonesia saat ini, Pak. Ini yang Oke. bisa saya share saat ini, Pak. Ya, saya ingin ke Dr. Andre nih ya. Jadi kalau tadinya varian Alpha, mungkin di awal, sekarang varian Delta, ada perbedaan nggak ya dari sisi klinis untuk perawatan dan mungkin juga untuk prokes? Bagaimana, Dr. Andre? Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ihan untuk membicarakan mengenai varian dari COVID-19. Jadi kita lihatnya dari sudut pandang klinis, kita lihat dari segi bagaimana kita mendiagnosis COVID, bagaimana kita menterapi COVID, atau bahkan kita melakukan evaluasi. Nah, dari segi diagnostik tidak ada perbedaan. Jadi kurang lebih tetap kita menggunakan sesuai dengan rekomendasi WHO, ya, baik itu dengan klinis dan juga dengan PCR swab, ya. Nah, itu dan beberapa kondisi kita bisa pakai swab antigen ditambah kondisi klinis yang sangat kuat. Tapi kalau untuk dari segi terapi, itu pun tidak ada perbedaan karena kita tetap memberikan pengobatan tanda kutip suportif karena sampai saat ini belum banyak obat yang memang di-approve untuk sebagai terapi COVID. Bahkan mungkin belum ada sebagai terapi COVID, tapi dalam arti kita pengobatan suportif. Seperti apa? Seperti heparin, seperti dexamethasone, ya, dan pengobatan pemberian cairan, nutrisi, pemberian antibiotik jika ditemukan infeksi sekunder, ya, bukan tahap awal. Nah, itu yang masih digunakan di di pedoman. Nah, dari segi untuk kita consider untuk melakukan evaluasi atau bahkan kita mewaspadai ada suatu infeksi, apalagi kalau kita lagi tracing, mungkin itu menjadi kita harus berpikir lebih agresif karena kita mengerti bahwa varian Delta ini lebih tanda kutip lebih agresif, lebih infeksius sehingga yang tadinya kita monitoring mungkin seminggu sekali untuk kita melakukan tracing, maksud tracing dalam arti ketika kita di lingkungan kontak
kita menemukan PCR negatif, kita mungkin mengulangi bisa lebih cepat, tidak 1 minggu kemudian. Mungkin itu jadi pertimbangan, walaupun datanya belum ada ya. Tapi itu beberapa Pokja atau beberapa tim sudah mulai memikirkan ke sana bahwa kita menjadi lebih cepat untuk mendeteksi COVID walaupun dia belum ada gejala. Ya, mungkin demikian ya Pak Ihan ya. Oke, jadi efek untuk testing jadi harus dilakukan lebih sering ya, dan terutama mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan testing berkala untuk pegawainya, mungkin periodenya jadi harus lebih rapat begitu ya. Bagaimana, apakah ada informasi tentang prokes yang misalnya di udara terbuka kita terbiasa berpikir itu lebih aman, penerbangan juga mungkin dulu cukup aman kalau kita prokes, apakah ada informasi baru tentang hal-hal itu, Dokter Andre? Iya, baik Pak Ihan. Jadi pada prinsipnya adalah prokes itu tetap masih sama dari awal pandemi itu diterapkan. Bahkan dari pandemi 100 tahun yang lalu juga prokesnya kurang lebih masih sama ya. Jadi intinya adalah mereka tetap menggunakan bahwa menjaga jarak, mencuci tangan untuk mencegah bahwa tangan yang mungkin kemungkinan terpapar, kita megang hidung karena ada penelitian menyatakan bahwa setiap menit kita memegang hidung berapa kali. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin infeksius. Dan yang berikutnya adalah memakai masker, ya, yang benar tentunya. Kan kita tahu sampai sekarang COVID-19 menularnya itu adalah lewat droplet dan sebagian tempat atau sebagian kondisi pada kondisi ventilasi buruk atau indoor menggunakan airborne. Nah, jadi oleh karena itu melewati paparan dan berbagai makanan atau barang-barang itu kelihatannya amat sangat jarang bahwa kita akan terpapar lewat sana. Tapi fokuskanlah di droplet dan airborne sehingga kita fokus di yang tadi 3M pertama. Nah, oleh karena itu walaupun kita sudah vaksinasi, walaupun kita sudah mendapatkan tanda kutip antibodi, katanya itu bisa dipakai untuk sebagai surrogate bahwa penanda bahwa kita aman untuk protektif terhadap COVID, tapi tetap prokes itu harus tetap dijaga bersamaan. Ya, dan 3M itu harus, atau bahkan sekarang 5 atau 6M harus dilakukan bersama dengan vaksinasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, walaupun kita posisi di outdoor. Nah, itu aja pesan saya, Pak Ihan. Dan apakah dengan varian Delta itu kita memang harus lebih hati-hati makan bersama walaupun di outdoor begitu, Dokter Andre? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya walaupun di outdoor yang tadinya kita berpikir udah vaksinasi kita bisa makan dengan santai dengan orang yang sudah vaksinasi, hati-hati pada varian Delta, ada beberapa laporan sudah banyak outbreak yang terjadi pada mereka yang sudah vaksinasi pun. Oke. Saya pelan-pelan ke Bu Jessica ini ya. Dari segi farmakologi ya, apa ada perbedaan atau konsiderasi yang perlu sekarang lebih dicermati karena ada varian Delta dibanding waktu sebelumnya, Bu Jessica? Sebenarnya balik lagi ya Pak ke yang dijelaskan oleh Dokter Andre terkait dengan untuk pengobatan. Memang sampai saat ini itu belum ada pengobatan yang spesifik untuk mengobati COVID-19 ini. Jadi memang dengan ada varian Delta ini kita tidak bisa mengatakan oh nanti terapinya berbeda ya seperti itu. Karena balik lagi untuk pemeriksaan sendiri kita tidak memeriksa sampai variannya itu. Gitu. Setiap pasien yang diperiksa secara PCR maupun secara swab antigen itu kan tidak diketahui varian dari infeksinya itu apa seperti itu. Jadi untuk terapi sampai saat ini tidak berbeda seperti itu, Pak. Dan untuk dengan adanya varian Delta ini juga tidak mempengaruhi untuk penelitian-penelitian terkait dengan terapi apakah dibedakan yang Delta, apakah yang lainnya seperti itu. Oke, ya. Dokter Juandi, apakah ada yang ingin ditambahkan tentang implikasinya terhadap perilaku kita karena ada varian Delta ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ihan. Mungkin satu hal yang bisa saya tambahkan adalah senada dengan perkataan Bu Jessica dan Pak Andre tadi bahwa kita harus mematuhi prokes dan pergi untuk mendapatkan vaksinasi, ya dapatkan dua dosis. Lalu dengan melakukan itu bukan berarti kita akan terlindungi, ya. Jadi kita semua tetap harus berhati-hati. Jadi jangan mengabaikan terutama prokes. Ya kadang orang berpikir sudah divaksin aman 100% kebal.
tidak ada vaksin di dunia ini yang akan 100% melindungi orang yang divaksin, orang yang disuntik. Jadi sekali lagi vaksinasi harus didukung oleh prokes. Jadi ambillah ya, pergi vaksin, dan setelah itu tetap taati prokes agar bisa bersama-sama mengatasi wabah COVID-19 ini. Oke, terima kasih Dr. Juandi, Ibu Jessica, dan Dr. Andre.